Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, Sugeng Rahayu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sak brayat yang kinurmatan yang saya hormati, Pak Kabid, kemudian Pak Korwil ini, PKH Jawa Tengah, kemudian para pendamping PKH yang berbahagia dan Mas Sirawan, Derek Tebung, salam kenal. Saya Sutoro Eko, panggil Toro, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD Yogyakarta. Ini kami memperoleh kehormatan bisa join pada acara sosialisasi nomor induk berusaha, dan ini merupakan tindak lanjut dari obrolan kami, kunjungan kami ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Dan STPMD itu di Jogja, kami biasa bicara desa, ketemu dengan para kepala desa termasuk badan usaha milik desa yang perlu dikonekkan juga dengan soal izin usaha ini atau nomor induk berusaha ini. Dan kami juga punya program studi, ada pembangunan sosial yang menaruh perhatian pada isu kemiskinan, kemudian juga pasal 34, pokoknya selalu berhubungan dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, panti-panti jompo dan sebagainya. Termasuk saya kira juga banyak bicara mengenai UMKM dan seterusnya. Jadi ini saya kira kami ini banyak berurusan dengan isu-isu rakyat, kerakyatan, baik itu secara sosial, secara ekonomi maupun secara politik. Dan desa tentu ini menjadi poin penting ya, karena kami ini kan berupaya untuk bagaimana membentuk, mencetak sarjana rakyat yang bermanfaat dan berpihak pada rakyat. Pada waktu diskusi di Semarang, kami sampaikan kepada Pak Kepala Dinas dan para pejabat terkait, begini, Dinas Sosial itu termasuk Kementerian Sosial tentu saja itu tidak mengenal gagal dan sukses, tetapi hanya mengenal bekerja terus gitu ya. Artinya warga negara yang terus-menerus dilayani oleh Kementerian Sosial, oleh Dinas Sosial itu semakin bertambah banyak. Panti-panti yang jumlahnya lebih dari 20 di Provinsi Jawa Tengah juga bertambah penghuninya. Dan ini artinya kerja terus. Dan kerja-kerja perlindungan sosial, jaminan sosial juga harus dilakukan dan itu tanpa batas. Tetapi pada kesempatan itu saya juga matur pada beliau bahwa saatnya kita ini harus meninggalkan kosakata kemiskinan, harus bergeser ke kosakata kemakmuran. Dari penanggulangan kemiskinan ke pencapaian kemakmuran. Itu yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan, dan saya menempatkan pembicaraan soal nomor induk berusaha ini dalam rangka kebijakan maupun agenda untuk pencapaian kemakmuran. Bukan sekedar penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial ya. Jadi kalau yang paling pangkal itu namanya perlindungan sosial, kalau yang paling ujung bernama pencapaian kemakmuran. Sama dengan cita-cita konstitusi bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi kalau sudah bersatu, berdaulat, adil, makmur itu akan menghasilkan kesejahteraan. Saya kira itu yang penting untuk kita perhatikan, karena sebenarnya konstitusi kita itu tidak mengenal kosakata kemiskinan, kecuali fakir miskin. Fakir miskin pasal 34 itu artinya memang orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu negara harus memberikan perlindungan dan sebagainya ya. Jadi artinya kita tidak perlu ngomong lagi kosakata yang semakin bertambah, kemiskinan ekstrim, desa miskin ekstrim, tapi jarang orang bicara tentang kemakmuran. Dan kita juga penting untuk ngomong izin termasuk nomor induk berusaha itu bukan sekedar prosedur gitu ya, tetapi esensinya adalah pencapaian kemakmuran.
Demikian juga nanti kerja-kerja pendamping PKH itu juga tidak hanya bergerak di perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, naik satu kelas ke pemberdayaan, naik kelas lagi ke pencapaian kemakmuran. Nah, berkait dengan nomor induk berusaha, ini saya akan menyampaikan cerita. Ada tetangga saya di Bantul, di Jogja, itu usaha kelontong, sudah 15 tahun lah, udah maju lah, udah lebih dari cukup hidupnya. Kemudian teman saya memperoleh undangan dari Pemda Bantul untuk memperoleh sosialisasi izin berusaha dan nomor induk berusaha ini. Teman saya bertanya, apa kegunaan nomor induk, izin dan sebagainya ini? Lalu jawaban dari tim, agar Anda nanti bisa memperoleh kredit dari bank. Jadi jawabannya begitu. Lalu teman saya mengatakan, loh kalau soal kredit bank kan tidak harus KUR, kalau saya kan punya agunan kan bisa juga kredit. Dan artinya dia juga bilang bahwa ya kalau misalnya saya bisa mengembangkan usaha tanpa kredit di bank bagaimana? Terus jawabannya ya supaya usaha Anda itu legal. Ya, legal ya, dalam kata kunci tanda petik itu legal. Seperti tadi disampaikan Pak Kabid bahwa ini nomor induk usaha, izin dan sebagainya badan hukum itu supaya usaha kita legal. Tetapi teman saya juga ngeyel. Jadi teman saya itu nggak punya izin usaha sama sekali. Jadi bakul kelontong wis 15 tahun jalan. Dia bilang bahwa barang-barang yang saya jual itu legal semua. Jadi ini saya kira dialektika yang menarik karena pada dasarnya lebih banyak usaha mikro kecil itu yang tidak punya izin, yang tidak punya istilahnya tidak legal tapi usahanya jalan. Ya, dan tim dari Pemkab itu mengatakan bahwa ya supaya usaha Anda itu legal. Terus teman saya juga mengatakan kalau saya tidak punya izin apakah saya melanggar hukum? Itu ya. Lalu itu nggak bisa dijawab dengan baik. Itu faktanya ya, di Sleman itu juga demikian, usaha mikro kecil itu banyak sekali tapi lebih banyak yang tidak punya izin. Anak saya juga bisnis kuliner. Modalnya ya pakai modal sendiri lah, kecil-kecilan lah. Join sama teman-teman yang punya tempat, lalu kami yang punya modalnya ya. Bagi hasil, jadi tidak perlu minjam tempat dan sebagainya. Saya selalu dorong, mbok izin, mbok ngurus nomor induk berusaha, nggak mau ngurus. Apa gunanya gitu? Yang penting warung saya bersih, enak, tempatnya nyaman, dikunjungi tamu. Jadi clear. Jadi prinsipnya begitu dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat, rame, sudah buka cabang. Tetapi selalu saya dorong supaya ini loh, punya izin lah, ngurus di OSSS lah. Nggak mau. Katanya ribet, harus ke RT, harus ke lurah dan sebagainya. Saya nggak tahu persis ya, ini soal prosedur ini. Tapi saya kira faktanya begitu. Jadi ini ada yang, maksud saya kan ini dua hal kan. Yang ideal itu kan orang berusaha sekaligus juga berizin, legal. Itu yang ideal. Tapi ada juga orang yang sama sekali tidak berusaha dan tidak berizin tentu saja. Ada fakta orang yang berusaha tapi tidak berizin. Seperti tadi dua cerita yang saya sampaikan. Usahanya jalan. Dan alhamdulillah makmur ya. Kemakmurannya itu bisa dicapai tetapi tidak legal. Ya. Nah, ada juga orang yang sudah punya izin tapi usahanya mangkrak. Enggak jalan. Enggak produktif. Tapi sudah ngantongi izin dan nomor induk berusaha. Ya, jadi idealnya ya tadi ya, yang keempat itu ya berusaha, ya berizin.
Artinya ya usahanya jalan tapi juga legal. Kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menghadapi orang yang tidak punya usaha gitu kan, dan tidak punya izin kan. Ini kan tantangan luar biasa ini. Jadi perlindungan sosial itu kan diberikan pada orang yang tadi kategori yang paling rendah. Yang tidak punya usaha, tidak punya kerja. Tetapi kalau kita hanya mengarah ke situ terus capek nanti. Yang kita omongkan cuma miskin terus ya. Jadi artinya Ibu Bapak, saya ingin mengatakan bahwa ya soal usaha ini, bekerja dan berusaha, bekerja atau berusaha ini itu bagian dari misi besar kita, Republik Indonesia, konstitusi itu untuk membentuk warga negara. Warga negara yang sempurna. Negara ini dibuat itu untuk warga negara. Bukan untuk penduduk, ya, bukan untuk penduduk, bukan sekedar untuk rakyat, tapi yang paling pamungkas itu untuk warga negara. Nah, kalau warga negara itu dasarnya adalah sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau orang-orang yang masih menerima santunan, bantuan, BLT, itu namanya penduduk itu. Penduduk itu adalah konsep statistik administratif, itu kastanya paling rendah. Jadi penduduk itu adalah orang yang didata, didaftar, ditarget, nah itu namanya penduduk. Yang kedua ini rakyat ini, biasanya politisi kan suka ngomong rakyat. Rakyat ini maknanya sangat luas, tapi rakyat itu sebenarnya konsep politik. Konsep politik itu sebenarnya yang paling hakikat itu bagaimana menghadirkan kepentingan rakyat. Kepentingan itu penting. Kepentingan itu kelasnya lebih tinggi daripada kebutuhan dan keinginan. Nah, itu namanya penting. Nah, ini kurang diperhatikan dari sisi ini karena biasanya kita kalau ngomong rakyat itu hanya mengatasnamakan tetapi esensinya tidak ketangkap. Orang-orang yang suka politik uang itu disebut rakyat. Ya. Jadi sekarang udah canggih, politisi itu nggak mau, kalau kami nggak mau disebut politisi busuk karena pemilih juga busuk gitu. Kalau ada acara apa-apa ya minta uang, negosiasi gitu ya. Nah, mengapa orang itu suka politik uang? Karena ya pemerintah dalam arti yang sebenarnya itu tidak hadir dalam kehidupan mereka. Jadi nggak apa-apa politik uang ini, ya itu fenomenanya, realitasnya begitu. Memang kita mudah menghakimi, ini orang kok bejat ya, minta politik uang gitu. Nah, tetapi itu fakta, itu negosiasi. Rakyat itu kalau ketemu pembesar pasti akan melakukan negosiasi. Nah, artinya kalau orang itu masih rakyat berarti belum warga negara. Berarti dia hidupnya belum layak. Konstitusi belum hadir untuk mereka. Saya sendiri itu sebenarnya mau dengan politik uang. Sangat mau. Tetapi sayangnya tidak ada politisi yang memberi politik uang kepada saya. Dan saya akan malu untuk meminta politik uang pada politisi. Berarti saya sudah menjadi warga negara. Saya bukan penduduk yang memperoleh BLT, saya bukan rakyat yang memperoleh politik uang, tetapi saya warga negara. Warga negara itu satu, bekerja atau berusaha. Jadi itu ya, bekerja dan berusaha. Jadi kita itu membangun manusia seutuhnya, manusia bermartabat itu nomor satu itu bekerja dan atau berusaha. Karena dengan berusaha atau bekerja itu akan memperoleh penghidupan dan layak. Dan kalau memperoleh penghidupan yang layak insya Allah itu akan bisa menjadi penopang bagi kebahagiaan keluarga. Karena pada dasarnya keluarga itu adalah persekutuan manusia untuk memperoleh atau meraih kebahagiaan. Jadi dasarnya di situ ya, dan itu dijamin konstitusi. Setiap orang itu punya hak untuk memperoleh penghidupan yang layak. Jadi bekerja atau berusaha itu ya itu adalah hak publik ya.
Jadi hak publik, hak setiap orang, dan itu kewajiban negara juga ya. Negara itu menyediakan lapangan pekerjaan, entah itu yang dideliver langsung oleh negara, entah itu kerja pendamping PKH, pendamping desa atau ASN dan sebagainya, tapi bisa juga melalui lapangan pekerjaan atau ini ya, investasi swasta ya. Jadi ini nomor satu ini di situ ya. Artinya kalau orang itu sudah bekerja atau berusaha memperoleh penghidupan yang layak, maka dia tidak pengen politik uang, tidak pengen BLT. Kalau BLT terus itu ya itu parah itu. Artinya ya kelasnya tidak naik, itu hanya penduduk saja gitu. Yang kedua, ciri khas warga negara itu bisa mengakses layanan pemerintah, layanan publik, bisa kesehatan, bisa pendidikan dan lain-lain ya. Itu akses tuh. Kemudian yang ketiga, taat aturan. Taat aturan lalu lintas. Jadi kita itu malu kalau menabrak lampu merah gitu. Kalau orang masih sangat suka melanggar lalu lintas, suka melabrak forbidden, bangga, nah itu belum bermartabat. Artinya belum menjadi manusia yang adil dan beradab. Lalu yang keempat, membayar pajak. Nah ini penting ini, bayar pajak. Kan nanti ujung-ujung dari usaha, izin usaha, nomor induk berusaha ini kan pajak nih. Itu kalau sudah bisa membayar pajak itu berarti kita bermartabat. Jadi 4 itu ya. Jadi kita mendorong siapapun, yang gubernur, yang bupati, yang wali kota, yang menteri, yang ASN, kita ini bekerja mengarah ke 4 ini. Kalau sudah 4 ini ya ini. Karena itu makanya kan saya menyampaikan semacam kritik pada dinas sosial, ya jangan terus-menerus hanya bergerak di perlindungan sosial. Itu hanya bekerja mengurusi penduduk ya. Tetapi kalau yang mengurusi yang tua, renta, yang fakir miskin itu memang harus wajib terus-menerus ya. Itu artinya orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau orang yang masih bisa berbuat apa-apa, dan ini penting, program PKH ini ya, itu kan nanti mengarah pada tidak hanya sekedar perlindungan sosial, tetapi pada pencapaian kemakmuran. Jadi Ibu Bapak yang mau saya katakan bahwa esensi izin maupun nomor induk berusaha, esensinya itu adalah berusaha, bukan prosedur. Bukan prosedur ya, esensinya berusaha. Dan faktanya tadi saya katakan banyak orang Indonesia yang masih informal, sudah bekerja, sudah berusaha, tetapi tidak punya izin, tidak punya nomor. Nah itu yang kita dorong ke depan ya, artinya intinya begini ya, intinya kita berusaha. Dan berusaha itu maknanya apa? Maknanya ya hak dan kewajiban warga negara, itu maknanya. Makna yang paling dasar itu adalah human interest, kepentingan manusia. Atau apa namanya private interest, kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu harus kita hargai karena itu menjadi kunci warga negara. Kalau kita menghakimi kepentingan pribadi, maka kita akan sulit untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang adil makmur. Kalau ada orang punya kepentingan langsung kita bunuh, langsung kita hambat. Nah itu artinya itu nggak menarik ya. Jadi artinya kalau kita mau mencapai warga negara yang bermartabat, yang sempurna, maka kepentingan pribadi-pribadi itu yang itu memang harus dihadirkan. Demikian juga kalau kita melakukan pendampingan terhadap keluarga, kita lihatlah potensi prakarsa anggota keluarga itu apa. Itu inti dari kepentingan. Jadi punya potensi apa ya? Jadi artinya begini, kepentingan ini harus dimaksimalkan ya. Jadi artinya sebenarnya kemakmuran itu bisa diawali dari menghadirkan kepentingan manusia untuk meraih human achievement atau pencapaian manusia. Baru kemudian yang kedua nanti ada public values atau nilai publik. Kalau orang Jawa bilang sithik eding.
Sidik edeng ya. Sidik edeng itu artinya kita punya hak untuk berusaha, tetapi jangan merugikan lingkungan dan pihak lain. Kan begitu ya. Jangan sampai ini mendirikan pabrik es, setelah itu sudah punya izin, begitu mau mengeksekusi pabrik es, diprotes oleh warga setempat. Warga setempat protes kepada kepala desa. Kepala desa mengatakan saya tidak tahu menau, itu sudah melalui OSS. Ya. Warganya protes. Karena protes lalu pihak yang pemegang izin tidak bisa mengeksekusi. Kepala desanya naik kepada camat, camat juga tidak tahu. Nah ini namanya public values. Jadi artinya kita punya kebebasan untuk meraih kepentingan pribadi tanpa merugikan kepentingan orang lain, tanpa mengganggu atau merugikan pihak lain termasuk lingkungan. Ada juga ini usaha-usaha, ada yang kos-kosan, ada yang warung, itu mateni saluran banyu, mematikan saluran air. Nah, itu namanya merugikan pihak lain. Jadi dua sisi nggih. Dua sisi, yang satu namanya human interest, yang satunya lagi namanya nilai publik. Nah, nilai publik itu nanti akan berkaitan dengan risiko yang tadi disampaikan Mas Irawan. Meskipun secara esensi tadi Mas Irawan belum menyampaikan. Ada 4 level risiko gitu ya. Tetapi dua sisi nggih, jadi tidak hanya ngomong risiko, tapi juga manfaat. Jangan hanya ngomong risiko terus. Jadi OSS dan sebagainya kan, saya kan selalu tanya loh, kenapa berbasis risiko? Manfaat dulu dong. Manfaatnya memang harus dikejar. Itu sama kalau kita ngomong izin usaha, ngomong berusaha dan sebagainya, itu tidak hanya soal legalitas. Kalau legalitas itu memang untuk mengurangi resiko, ya, untuk mengurangi resiko, termasuk untuk mengurangi dampak negatif, entah itu dampak lingkungan maupun dampak sosial. Itu sangat penting itu resiko itu. Tetapi jangan sampai mengabaikan manfaat. Jadi selain legalitas, izin atau nomor induk berusaha itu untuk memastikan bahwa usahanya itu prospektif. Jadi kata kuncinya prospektif. Yang saya katakan, jadi usaha itu harus bermanfaat secara prospektif. Dan yang kedua dengan legalitas dan resiko yang rendah. Oleh karena itu kalau kita mau sosialisasi kepada keluarga, kepada anak-anak muda, kepada warga, dua sisi ini ya. Jadi esensinya adalah berusaha ya. Jadi yang nanti kita kejar itu adalah apa asetmu. Jadi jangan langsung dijujuk pada izin, pada nomor induk, nggak menarik nanti. Itu yang terjadi pada anak-anak saya, anak-anak kami kan gitu. Saya minta ini ya malah tanya, malah ribut. Manfaatnya apa? Jadi aset ini yang nomor satu ya, karena itu kan ini kan kita melakukan pendampingan ini kan naik kelas nih. Dari sekedar pelindungan ke pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan empowering atau enabling. Aset nomor satu. Aset itu bisa macam-macam. Kalau petani ya memang sudah nggak punya tanah, nggak punya cangkul. Udahlah kalau petani ya gitu-gitulah. Dan itu dari dulu ya nasibnya itu nestapa lah kalau soal petani itu ya. Tetapi saya kira ada keluarga anak-anak generasi baru yang itu kita bisa temukan aset yang mereka miliki. Ini aset nih, otak ini aset. Kalau nggak punya tanah ya inilah, gitu ya. Jadi uang juga aset. Kalau nggak punya uang bagaimana? Nah ini kan perlu cara ini. Ya, ini pengalaman anak saya itu punya belajar bagaimana meracik mie dengan yang khas. Racikannya dia harus RD Research and Development selama 3 bulan lalu menemukan resep, menemukan racikannya. Nah racikan ini kan hasil dari prakarsa ini, itu namanya aset.
modalnya sama ibunya, nggak sampai 50 juta lah, ya, karena nggak nyewa tempat. Karena tempat mahal banget, lalu mencari teman. Kamu punya tempat nggak kira-kira? Oh ada. Akhirnya bagi hasil, rembukanlah di antara dua orang itu. Ini aset-aset semua ini, aset yang dihadirkan. Nah saya minta supaya ngurus izin nggak mau, gitu ya. Jadi ini nomor satu itu saya kira soal manfaat prospektif itu loh. Saya selalu mendorong pada organ-organ ini rezim izin. Mbok kalau ngomong izin itu ya jangan hanya legalitas dong, ya. Tapi prospektif, usaha itu dipastikan prospektif. Kalau nggak prospektif, nanti ada orang yang memegang izin, memegang nomor induk berusaha, tapi usahanya mangkrak, orang melaku. Artinya esensinya hilang, prosedurnya ditempuh, tapi esensinya hilang. Nah maksud saya aset ini yang saya kira perlu kita perhatikan. Setelah aset itu baru akses. Akses itu ya salah satunya buka OSS ini akses namanya, akses informasi, akses kebijakan, akses modal, akses pelatihan, macam-macam itu akses. Ya, jadi Ibu Bapak jangan hanya ngomong resiko, tapi juga manfaat. Manfaat sama resiko ini sama-sama pentingnya. Tetapi harus diawali dulu dari manfaat dan aset akses tadi. Itu namanya kita empowerment ya. Maksud saya nanti kalau kita mau melakukan sosialisasi kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada generasi muda, kaum milenial, itu jangan langsung jujuk pada izin OSS maupun nomor induk berusaha. Tapi esensinya dulu yang ditangkap. Esensinya dulu yang disampaikan. Ya, karena fakta di lapangan itu kan begitu ya. Ada juga ini yang namanya BUMDesa itu kan banyak juga. Yang penting jalan dulu, usaha dulu. Nanti soal badan usaha nomor sekian. Dan itu faktanya memang seperti itu. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Saya sekedar mungkin ada kritik, ada masukan. Saya berharap ini teman-teman PKH ini itu bisa naik kelas dari sekedar pelindungan sosial ke pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu yang paling penting adalah enabling asset, dan yang berikutnya yang pamuncak adalah pencapaian kemakmuran. Kalau makmur itu orang-orang yang kita didik itu tidak akan lagi menerima BLT, tetapi menjadi warga negara yang punya penghidupan layak, yang punya akses, yang taat pada aturan, dan yang paling penting membayar pajak. Matur nuwun.